Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ini menjadi bagian ikhtiar untuk seorang hamba agar kemudian mengembalikan seluruh aktivitas, seluruh anugerah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, agar kemudian dimanfaatkan sepenuh-penuhnya dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur ini menjadi bagian satu ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di hari ini, di hari Ahad tanggal 15 Juni 2025 ini, kita kembali menyelenggarakan kegiatan jihad. Mudah-mudahan ikhtiar bersama bagi kita khususnya sebagai umat Islam, dan pada akhirnya aktivitas kita sebagai seorang manusia, sebagai yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran-peran mudah-mudahan menjadi peran yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji salah satu temanya adalah khuluqul muslim ma'allahi ta'ala, dari kitab Al-Mukhtasar fi khuluqil muslim, ringkasan tentang akhlak-akhlak seorang muslim. Kita bahas yang pertama, itu khuluqul muslim ma'allahi ta'ala. Di dalam kitab Mukhtasar ini ada setidaknya 18 tema yang berkaitan dengan akhlak. Salah satu yang pertama kita akan bahas adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertama kita akan coba sedikit mengulas dari kata khuluqul muslim Allahi Ta'ala. Khuluq itu sebagai pengantar kita masuk pada tema-tema yang sudah ada di makalah masing-masing. Ini seluruhnya bahasa Arab, Bu. Khuluq itu asal kata dari akhlak. Akhlak itu asal kata dari kata kholaqo. Jadi kholaqo itu menciptakan, prosesnya menciptakan, yang menciptakannya adalah khaliq, Allah, yang diciptakannya adalah makhluk. Terkadang nanti akhlak itu diartikan tabiat, watak, ya, tabiat, watak, kemudian apalagi itu tentang akhlak. Juga al-adah, al-maru'ah, ad-din juga itu disebut akhlak. Tetapi akhlak secara keseluruhan adalah diartikan suatu nilai kemuliaan, di mana nilai kemuliaan itu untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah. Itu pada intinya akhlak. Jadi akhlak itu nilai kemuliaan ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi tema ini menjadi tema ibu, bapak sekalian, agar kemudian ketika kita masuk pada ranah ibadah yang esensi, itu sebetulnya bapak ibu sedang berakhlak. Jadi khalaqa prosesnya, khaliq yang menciptakannya, makhluk yang diciptakannya. Bagaimana makhluk bisa berhubungan dengan khaliq, yaitu akhlak. Jadi akhlak itu hubungan. Ketika seseorang berhubungan antara makhluk dan khaliq, maka di situ ada nilai kemuliaan. Ketika seseorang mendapatkan nilai kemuliaan, maka di situ secara langsung mendapatkan tabiat, watak, perangai
Nah, itulah akhlak. Jadi apapun yang menjadi bagian yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itulah akhlak. Tetapi tidak semua yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu langsung mendapatkan suatu nilai kemuliaan. Tetapi secara prinsipnya sesuatu yang berhubungan dengan Allah di situ ada nilai kemuliaan. Maka ini pengantar awal ketika Bapak Ibu sekalian menjalankan ibadah kepada Allah. Apa saja ibadahnya? Apa saja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian masuk pada ranah ibadah satu, kita sudah melaksanakan sholat, berarti di dalam sholat ada nilai kemuliaan. Ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan nilai kemuliaan dalam ibadah sholat, maka di situ sudah berakhlak. Dua, masih hangat di bulan Zulhijjah ini di kegiatan ibadah kurban. Ibadah kurban itu adalah suatu proses ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah ibu bapak ketika kurban tidak mendapatkan nilai kemuliaan, maka tidak berakhlak. Justru dengan kurban itu harus mendapatkan nilai kemuliaan. Jadi ketika bapak ibu masuk pada ranah ibadah kurban, kemudian ibu menjalankan ibadah kurban, setelah selesai ibadah kurbannya, apa nilai kemuliaannya? Jadi tuntutan seorang muslim itu adalah ketika masuk pada ranah ibadah, apapun ibadahnya, baik ibadah langsung vertikal kepada Allah, ataupun ibadah seperti kemarin, horizontal, ibadah sesama manusia, ibadah yang memberikan kemanfaatan lebih kepada manusia, maka harus mendapatkan nilai kemuliaan. Jadi akhlak itu bukan hanya sekedar seseorang punya kepribadian baik, bukan. Tetapi itu bagian kecil ketika seseorang itu mendapatkan nilai kemuliaan. Maka nilai kemuliaan ini harus ada yang dipersiapkan. Pertama, di ruang keluarga dulu. Jadi kalau ruang keluarga tidak menjelaskan kepada kita sekalian, kepada pasangannya, kepada anaknya, terkait tentang ruang-ruang ibadah yang formatif, di dalamnya ada nilai kemuliaan, maka akan hilang esensi ibadahnya, maka akan hilang esensi akhlaknya. Makanya ruang-ruang terkecil di dalam ibadah, khususnya keluarga, harus tersampaikan. Nah, ini kita akan sholat. Di dalam sholat ada nilai kemuliaan. Di dalam nilai kemuliaan maka harus terpakai di dalam jiwamu. Nah, itulah akhlak. Nah, kita hari ini akan ibadah kurban. Di dalam ibadah kurban ada nilai kemuliaan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, syariatnya langsung ya dari syariat Nabiullah Ibrahim. Suatu ibadah yang sangat mulia sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu diagungkan, dimuliakan dan disyariatkan dan tidak hilang syariatnya. Itu bermulai dari mana? Dari ruang keluarga terkecil. Ya, ruang keluarga terkecil. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Siti Hajar nanti jalurnya Nabi Muhammad. Nabi Isa, ya, terus ke atasnya itu jalurnya dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim memetakan satu syariat pondasi awal adanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nilai kemuliaan. Jadi nilai kemuliaan ini bukan pada satu syariat Nabi Muhammad saja. Jadi Nabi Muhammad itu adalah satu utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan syariat. Itu. Dua, ibadah apa saja? Ibadah kemarin kita sudah Idul Fitri, saum, berarti di situ ada nilai kemuliaan. Makanya ketika masuk pada ranah ibadah yang formatif secara fikih, formatif secara tuntunan perintah, maka di dalamnya ada nilai kemuliaan. Makanya seseorang ketika masuk pada nilai ibadah, pada ranah ibadah, Allah Subhanahu wa taala menempatkan di dalam ibadah itu ada keutamaan. Jadi di dalam sholat bukan pelaksanaan sholatnya, tetapi sebelum sholat, pasca sholat, di dalamnya ada keutamaan.
Jadi kalau kita tidak bisa membaca ranah-ranah ibadah yang Allah perintahkan, baik dalam rukun Islam ya, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada saum, ada ibadah haji, itu rukun Islam, esensi Islam. Selain itu ada lagi, ya. Selain itu ada lagi. Makanya rukun-rukun itu harus coba dibaca dengan baik dan benar, bahwa di dalamnya itu ada nilai kemuliaan. Itulah akhlak. Jadi kalau ada ya orang sering sholat tetapi tidak memunculkan nilai akhlak. Orang sering sholat tetapi kepada dirinya tidak mampu memberitahu kepada keluarganya akan pentingnya sholat. Orang sering sholat tapi tidak mampu memunculkan nilai-nilai kemuliaan di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, di lingkungan masjid. Makanya di ruang-ruang apapun ibadah itu, perintah ibadah itu harus memunculkan nilai kemuliaan. Nilai kemuliaan bukan kepada seseorang, kepada umum bukan, tetapi kepada diri kita. Bagaimana nilai kemuliaan itu masuk dan hadir di ruang-ruang terkecil, khususnya keluarga. Nah, ini tentang akhlak. Jadi akhlak itu jama dari khuluq, itu jama dari akhlak. Akhlak itu diartikan tadi as-sajiyah, al-adah, kemudian al-maru'ah, ya, kemudian at-tabi'ah. Maka itu sudah khusus, ya, sudah khusus. Kenapa? Karena dia sendiri berhubungan dengan nilai ibadah. Muslim itu si maf'ul, ya, dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama itu asal kata dari salima. Salima fi'il aslama fi'il madi, ya. Nanti ada fi'il madi, fi'il mudhari. Nah, salima itu selamat, aslama menyelamatkan. Muslim adalah orang yang menyelamatkan. Jadi agama ini, Islam itu tidak jauh dari definisi. Makanya ketika orang Islam adalah orang yang selamat. Kalau dirinya tidak mampu menyelamatkan, berarti tidak mempunyai visi Islam. Makanya orang Islam itu adalah orang yang mampu menyelamatkan. Apanya? Di dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang mampu menyelamatkan dari tangannya dan min lisani, dari mulutnya, min wajadihi, dan tangannya. Mulutnya memberikan kedamaian, mulutnya memberikan ketenangan, mulutnya memberikan ilmu, tangannya, kewenangannya, jabatannya memberikan kemanfaatan besar. Itulah seorang muslim. Maka muslim itu konsep, ternyata, ya. Muslim itu konsep. Jadi konsep secara lahiriahnya, seorang muslim pasti dia akan mampu menyelamatkan dirinya. Kalau dirinya sudah selamat, akan mampu menyelamatkan saudaranya. Kalau saudaranya mampu terselamatkan, maka lingkungannya akan terselamatkan. Maka orang Islam itu secara tataran lingkungan tidak mungkin buang sampah sembarangan. Orang Islam itu tidak mungkin buang sampah ke solokan. Orang Islam itu tidak mungkin merusak alam. Nanti begitu, Bu. Jadi muslim atau Islam itu adalah konsep kedamaian universal. Nanti kalau masuk kepada ranah-ranah intelektual begitu, Bu. Jadi Islam itu adalah konsep kedamaian universal. Bagaimana Islam itu menjadikan satu konsep yang dirinya sendiri selamat, kehidupan di dunia juga mampu menyelamatkan kehidupan akhirat. Visinya begitu, ya. Islam itu visinya, ya, dia selamat dunia, ya, dia selamat akhirat, yang dia juga selamat dari ancaman-ancaman yang namanya siksa. Makanya terdokumentasi dalam surah Al-Baqarah dengan versi doa, ya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 konsep Islam itu, satu, dia mampu memberikan, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian ketika seseorang itu mampu memberikan kedamaian dirinya fid dunya wal akhirah. Bentuknya ke hasanah, ya, kebaikan. Kebaikan di situ apa yang menjadi kebahagiaan manusia pada umumnya boleh, ya.
jalan-jalan boleh, olahraga boleh, ya, kemudian belanja boleh, itu boleh, Bu. Punya rumah boleh, punya barang-barang mewah boleh, kendaraan boleh, boleh. Tapi kebolehan itu jangan sampai melupakan namanya israf, ya. Jangan sampai melampaui batas. Ada batasan-batasannya. Kenapa? Orang yang punya keseluruhan duniawinya, orang Islam, pasti dia akan sadar bahwa barang miliknya akan senantiasa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baju yang kita pakai hari ini menjadi saksi, Bu. Baju yang kita pakai ini menjadi saksi akan pentingnya seseorang itu mempunyai konsep Islam yang sebenar-benarnya. Makanya kalimat yang kedua adalah di Quran surat Ali Imran, ya, menjadikan pengingat kepada kita bahwasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan sampai kita kehidupan, kemuliaan ataupun kemewahan yang ada di dunia itu melalaikan, sampai-sampai kehidupan kita masuk pada sakaratul maut tidak dalam keadaan Islam. Nah, begitu, Bu. Ya, jadi Islam itu konsep kedamaian universal. Nah, berikutnya kita masuk pada ma'allahi ta'ala terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikit kita akan memberikan pemahaman bagaimana dari judul saja sudah harus mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditanyakan apa yang tergambar terkait tentang diksi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga, satu, ya, dalam ilmu tauhid ketika berhubungan atau membicarakan Allah Subhanahu wa taala ada tiga konsep sifat. Yang pertama sifat uluhiyah. Jadi ketika berbicara Allah sifat uluhiyah. Nanti ada di dalam kajian ilmu tauhid, sifat uluhiyah itu adalah al-ma'bud, satu-satunya Allah untuk disembah. Satu-satunya Tuhan yang tidak ada dua untuk disembah. Kedua, sifat rububiyah. Jadi ketika ibu masuk pada ranah diksi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tergambar terbuka ilmu sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu tiga. Yang pertama al-khaliq, menciptakan. Allah menciptakan tanpa ada contoh. Allah menciptakan tanpa ada yang ada sebelumnya. Allah menciptakan tanpa menduplikasi hasil dari sebelumnya. Itulah Allah. Yang kedua, sifat rububiyah Allah, ketika makhluk sudah diciptakan, maka sifat kedua adalah ar-razik. Ar-razik itu dari kata rozako, rizkun, merizki, ya, memberikan rizki. Rizki itu Allah Subhanahu wa taala menjamin. Jadi tidak ada suatu makhluk yang Allah ciptakan lalu Allah biarkan begitu saja tanpa diberikan rizki. Rizki itu dalam hadis apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan apa yang diinfakkan. Itulah rezeki, ya. Maka rezeki itu nanti masuk pada konsep milkun, milik. Setiap rezeki tidak semuanya menjadi milik, atau tidak semua milik menjadi rezeki, tetapi dekat seseorang itu rezeki pasti dia milik. Jadi baju yang ada di lemari Bapak Ibu, ya, lemarinya seberapa? Dua tilu opat. Lemarina opat. Ya, berarti acuknya sejumlah lemari itu. Jadi upami nambihan acuk, nambihan lemarinya ulah. Lemarina mah tetap hiji gitu ya. Lemarina tetap hiji. Opat mah seerting ya. Ya, tiasalah opat. Jadi lemarinya satu, bajunya yang keluar masuk. Jadi ibu ada baju yang usianya sudah 5 tahun, keluarkan, Bu. Ya, keluarkan. Khawatir baju itu menjadi pertanggungjawaban kenapa acukna dianggo mung 5 tahun sekali. Gitu. Jadi hati-hati. Walaupun secara milik itu milik kita, ya, milik Bapak Ibu, tetapi yang dipakai berapa dari 4 lemari itu? Paling yang dipakai cuman ada yang 1 tahun sekali, ada yang per 6 bulan sekali, ada yang per 1 bulan sekali, ada yang per 1 minggu sekali. Nah hariana naon? Hariana mah daster we. Nah, jadi rezeki yang hakikat itu adalah daster. Gitu. Ya.
Nah, tetapi menjadi bagian bahwasanya di dalam Quran surat Al-Baqarah juga ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakailah pakaian olehmu ketika engkau akan mendatangi masjid. Makanya di sini perintahnya. Jadi ke masjid mah ulah nganggo daster gitu ya. Jadi ke masjid mah wayahna baju yang terbaik, bukan yang baru ya, baju yang terbaik. Maka baju yang terbaik itu dipakai ketika melaksanakan ibadah sholat. Jadi di piwarang nganggo acuk sae teh kanggo sholat, Bu. Ya. Terkadang kita salah menempatkan acuk sae teh kanggo nempangan Pak jabatannya tertentu gitu kan ya, presiden, gubernur, undangan gitu kan. Gitu. Jadi baju terbaik itu untuk dipakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baju-baju terbaik itu payun keneulah ka Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tiasa ngagalih acuk enggal. Ka Allah heula, itu storkeun ka Allah. Kemudian setelah itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi hal-hal seperti halnya baju, lemari itu hal mubah, boleh. Tetapi kebolehan itu harus menjadi wasilah untuk kedekatan kita kepada Allah. Itulah orang Islam. Jadi apapun barang yang dimilikinya untuk mendekatkan diri wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika berbicara diksi Allah, maka ingat pada terakhir ya. Yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Ketika Allah ciptakan makhluknya, menciptakan tanpa ada contoh, menciptakan tanpa ada awalnya, kemudian Allah menjamin rezekinya. Rezeki itu bukan khusus untuk manusia, tetapi Allah memberikan rezeki kepada seluruh hamparan ya di dunia. Dalam Quran surat An-Naba ya ayatnya tentang Allah memberikan hamparan, gitu kan? Wa ja'alnal arda ma'asya. Allah menjadikan bumi itu menjadi tempat hidup. Itu bagian dari rezeki. Wa ja'alnal laila libasa. Allah menjadikan malam untuk libas. Libas itu pakaian. Pakaian itu fungsinya untuk menutupi, untuk menghangatkan. Itulah libas. Kemudian wabanaina fawqakum sab'an shidada. Itu dihadirkan untuk kemudian seorang muslim itu memahami bahwasanya apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya harus terfikirkan. Nanti ada hadisnya ya, yang tafakkaru fi khalqillah di akhir. Dan terakhir ketika berhubungan dengan yang namanya Allah adalah sifat asma wa sifat Allah. Asma nama, sifat Allah, sifat itu dalam hadis ada 99 sifat. Makanya sifat ini menjadi anjuran ketika berdoa itu diawali dengan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, yang Maha Penyayang. Engkaulah yang memberikan kasih sayang kepada manusia. Berikanlah sifat kepada kami kasih sayang kepada anak keturunan kami. Jadi sifat sayang, sifat kasih itu harus diminta, harus dilatih ya, mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala, amanah anak ya. Itu juga menjadi bagian yang harus kita mohon kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati. Ya muqallibal qulub, ada di hadis Muslim tuh. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kami dalam agamamu. Itu doa. Jadi hati itu harus diminta kelembutan, kedamaian, kesejukan. Nah, asma wa sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya, itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka awalilah doa kalian dengan asmaul husna. Itu jadi doa teh di awalan ku asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Bahkan di dalam doa-doa petang pagi itu ada ya, ya Hayyu ya Qayyum, itu doa tuh diawali dengan asma. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits,
aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Itu doa-doa pagi petang hari. Wahai yang maha hidup, yang terus menerus mengurus, ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, dengan rahmatmu kami meminta. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah segala apa yang menjadi ikhtiar kami, ya. Wala takilli nafsi ila tarfata ain, dan janganlah dan jadikan sesuatu yang di luar kapasitas kami, ya. Ya, di luar kapasitas kami untuk menjalankan beban tanggung jawab yang di luar dari kapasitas. Itu doanya. Nembe judulna nu tadi tehnya, nembe judulna. Nah, jadi kita akan masuk pada pointer-pointernya agar ada interaksi, diikuti. Kita akan coba menerjemahkan, ya. Mangga diikuti. Khuluqul muslimi, akhlak-akhlak muslim, ma'allahi, terhadap Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Nah, satu itu ya judulnya. Jadi ibu ketika masuk pada ranah ibadah kepada Allah, apa yang ibu persiapkan? Persiapan apa yang ibu akan siapkan? Maka yang pertama, yuk ikuti, ikhlasul ibadati, ikhlas beribadah, lahu wahdahu, semata-mata kepadanya, wa adamu sorfi, dan tidak berpaling, ayyi ibadatin, ibadah yang mana saja, li ghairihi, untuk selainnya. Qala ta'ala, ia berfirman, maha tinggi Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wama, dan tidak, ya, umiru, kalian diperintahkan, illa, kecuali, liya'budu, untuk beribadah, Allah, kepada Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, lahu, kepadanya, ad-din, menjalankan agama. Suratul Bayyinah, surah Al-Bayyinah, surah penjelas, ayat kelima. Ikuti, wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidak, khalaqtu, aku ciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'buduni, agar beribadah kepadaku. Satu, ikhlas. Ikhlas itu apa, Bu? Ridho. Nah, ikhlas itu ridho. Ridho. Ya, nanti ada kesana arahannya. Jadi ikhlas itu adalah tarkur riya fit ta'ah, meninggalkan riya dalam ketaatan, meninggalkan visi tujuan yang bermuara kepada manusia dalam ketaatan. Jadi hati-hati, sholat ulah karena orang tua, ngaji karena orang tua, kurban karena tetangga. Itu gitu ya. Jangan. Jadi seluruh ibadah, kan tadi pembukaan gitu, ibadah itu di dalamnya ada nilai kemuliaan, yang nilai kemuliaan itu harus terpatri, terbenam
di dalam diri. Itulah menjadi tabiat, itulah akhlak. Maka tarkur riya fit ta'ah. Ikhlas itu meninggalkan riya. Riya itu beribadah yang dilakukan hanya tujuannya untuk satu, ingin dilihat, ingin dipuji, ya, ingin didengar sum'ah. Makanya nanti akan ada ujub, kebanggaan dalam hati. Nah, makanya hal-hal itu menjadi penyakit di dalam hati, masuk pada syirkun asgor. Ya, syirkun asgor itu syirik kecil. Makanya kenapa ketika berakhlak kepada Allah ikhlas paling pertama? Karena ini menjadi esensinya akan hilang nanti. Ibadah itu akan hilang ketika esensinya hanya pada nilai manusia. Bahkan nanti di dalam hadis ketika seseorang yang ibadahnya hanya kepada manusia, maka Allah berkata kepada orang itu, silahkan Anda cari yang dulu kalian beribadah kepadaku tetapi nilai tujuan utamanya kepada manusia. Silahkan ambil pahalanya kepada manusia itu. Jadi Allah tidak menerima ibadah orang yang hanya sebagai tujuan akhirnya kepada manusia. Tetapi hubungan dengan manusia erat sekali, Bu. Ya, hubungan dengan manusia erat sekali. Kalau tidak ada sholat, hubungan dengan manusia, ada imam, ada makmum, itu kan dengan manusia. Itu wasilahnya. Itu wasilahnya. Ada yang berkurban, ada yang berhaji, tidak memfasilitasi, itu dibuat oleh manusia. Makanya tetap satu, apapun yang menjadi tujuan adalah ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tadi Bu tuh, ayatnya 2. Yuk lanjut lagi Bu. Perjalanan kita sampai dengan angka berapa? 18. Ya, angka 18. Satu, ikhlas. Kedua, ikuti al-bu'du, menjauhi anisyirki, dari syirik, wawasailihi, dan sarananya, wa kullima, dan tiap-tiap apa yang yuqarribu ilaihi, yang mendekatkan kepada syirik. Tuh kalimatnya menjauhi syirik. Syirik itu di dalam hadis itu termasuk 7 dosa besar. 7 dosa besar adalah syirik. Kenapa syirik? Satu, meyakini adanya kekuatan selain Allah, meyakini adanya kelancaran selain Allah, meyakini adanya kekayaan selain Allah. Itu syirik. Adanya satu peribadahan yang mana ibadah itu dengan wasilah duniawi. Makanya ibadah itu harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu, ada tempat-tempat yang dimuliakan nanti di poin-poin yang selanjutnya. Makanya al-bu'du anisyirki wa wasailihi. Yang kedua, wasilahnya apa? Hati-hati wasilah-wasilah itu, ya. Satu, terkadang perhiasan itu menjadi wasilah mendatangkan atau mendatangkan syirik, ya, mendatangkan syirik. Hal-hal yang ya sudah kita pahami, ya, cincin, alat-alat keris, itu hal-hal syirik. Makanya dijauhi perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada syirik. Ya, di rumah itu kemungkinan ada suatu aktivitas-aktivitas atau simbol-simbol kesyirikan. Makanya hati-hati. 3, ikuti Bu, muwalatul mu'minina. Muwalatul teh berarti sering-sering bersama orang mukmin. Maka sering-sering bersama orang mukmin atau mengikuti ibadah bersama orang mukmin. Wa mu'adatul kafirina, dan bertentangan dengan orang kafir. Bihasbi dawabiqis syar'iyyati, sesuai ketentuan syariat. Satu, kebersamaan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata yang ketiga pointernya harus bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Harus bersama-sama dengan orang yang soleh. Dan wa mu'adatul kafirina di sini batasannya adalah batasan syariat. Hati-hati dalam beribadah. Di pemukiman kita mungkin ada bertetangga dengan orang non muslim, ya, non muslim itu dalam bingkai
bersamaan atau dalam persaudaraan itu boleh ya, berjualan atau berdagang bersama non muslim boleh, tetapi ketika masuk pada ranah ibadah, sholat, zakat, kurban, bahkan kemarin juga ada pertanyaan, kan kurban itu hukum hukum syariat ya. Kenapa kurban hukum syariat? Satu, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, waktu ditentukan, kemudian caranya ditentukan, niatnya ditentukan, hewan kurbannya ditentukan. Jadi sesuatu yang ditentukan itu masuk kepada syariat. Kemudian bagaimana hukumnya daging kurban itu diberikan kepada non muslim? Nah, hukumnya boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Lalu bagaimana hukumnya orang-orang misalkan yang melakukan ibadah seperti non muslim ya, suka ada dodol Cina, ngintun kak ibu, boleh tidak? Coba, itu kan masuk pada peribadahan. Ya, secara dalil itu karena ibadah itu ditentukan segala sesuatunya, maka distribusinya pun ditentukan. Ibadah nu kitu mah wayahna henteu. Gitu. Wayahna henteu. Eta mah sudah plot karena itu masuk pada ranah ibadah. Dimakan pun ibadah. Lalu bagaimana di pemukiman sudah terjadi? Nah, itu mah bukan pada esensi dalilnya. Itu mah pada satu kemaslahatannya. Ya? Beli sendiri dodol Cinanya, jangan dikaitkan pada ibadah tertentu, misalkan keimlekannya, jangan. Kalau ya, tetapi kalau didekatkan pada ranah ritual ibadahnya, karena dodol Cina itu sering gitu ya, pada suatu rutinitas ritual Imlek ya, maka jangan. Gitu. Walaupun itu kearifan lokalnya, kearifan lokal. Nah, ada dodol Garut ya. Nah, makanya satu itu hanya pada ranah pada ranah bertetangga. Jadi tidak mungkin kan ngebagikan daging tapi pemukiman ya, saudara kita yang non muslim dilewat kan. Nah, itu niatannya untuk menjaga silaturahim saja, menjaga dengan mereka tidak ada kata silaturahim ya, menjaga bertetangga saja ya, bertetangga saja. Jadi tidak ada pada dasarnya hal-hal yang kemarin yang tersebar kemarin juga ada itu pada ranah sosial saja. Pada intinya tidak ada seperti halnya zakat fitrah, gitu kan? Zakat fitrah kan sudah ditentukan asbabnya. Ada 8, ya ada 8. Itu khusus buat umat Islam. Maupun yang lain nanti di luar saja. Sifatnya dana sosial. Ada dana sosial itu boleh. Kemanusiaan, ya dana kemanusiaan itu boleh. Nah, jadi ada 2. Yang pertama itu Dewan Hizbah itu tidak boleh ya, membagikan daging kurban kepada non muslim. Tuh, Ustaz Zaid menyampaikan begitu. Nah, memang dari satu unsur itu kegiatan ibadah kurban karena satu ditentukan, hewan kurbannya juga ditentukan, waktunya juga ditentukan. Ayeuna kaping sabaraha Bu? Zulhijjah 18, 19. Ayeuna 18 Zulhijjah, ibu bade kurban ditampi moal. Oh, gitu. Makanya menjadi sembelihan biasa. Jadi disebut kurban itu disembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13. Gitu, maka menjadi hewan kurban. Nah, 4 sekarang masuk Bu. Muraqabatullahi. Silakan. Merasa diawasi Allah. Ta'ala Maha Tinggi Allah. Fi kulli hinin, pada tiap-tiap waktu, wal ilmu, dan ilmu, bi annahu, karena sesungguhnya, ma'ana, bersama kami,
bi'ilmihi, pengetahuannya. Qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa, dan dia, ma'akum, bersama kalian, aynama kuntum, di mana saja kalian berada. Satu, jadi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala atau ketika berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala pada esensi ibadah yang di dalamnya terdapat nilai kemuliaan, yang keempat adalah merasa diawasi. Ya. Fi kulli hinin, di mana saja kalian berada. Bahwasanya ketika kita membuka mata sampai menutup mata, Allah senantiasa melihat. Di mana saja kita beraktivitas di ruang terbuka atau beraktivitas di ruang tertutup, Allah senantiasa melihat. Di mana saja kita melakukan aktivitas yang menjalankan peran-peran kita, baik sebagai dirinya, baik sebagai orang tua, baik sebagai yang menjabat di masyarakat, Allah senantiasa mengawasi, merasa diawasi, muraqabatullah. Maka wa huwa ma'akum aynama kuntum, ini satu statement Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemanapun, dimanapun kalian bersembunyi, Allah tetap melihat. Allah tetap melihat. Jadi pandangan kita jangan pandangan horizontal gitu ya. Hanya menitik beratkan salat mah zuhur hungkul we lah. Karena caang gitu ya. Ketika poek mah tos we henteu salat deui. Tidak ya. Dalam keadaan siang, dalam keadaan malam pun Allah tetap melihat, Allah tetap mengawasi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berhenti 1 menit dari mengawasi manusia, maka akan hancur nih. Maka bukan Allah ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya muraqabatullah ini harus terpatri dalam jiwa seseorang. Kenapa? Karena di dalamnya kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, apa saja taklim seperti ini pun, ini ada akhlaknya, ini ada nilai kemuliaan. Kalaulah kita masuk pada nilai kemuliaan yang contoh ibadahnya adalah thalabul ilmi, kita memahami itu, maka akan ada satu sifat sikap yang dibenamkan dalam jiwa. Itulah namanya akhlak. Makanya akhlak itu diartikan tadi as-sajiyah, al-'adah, at-tabi'ah. Watak itu tidak bisa lahir begitu saja. Karena watak itu, tabiat itu lahir karena ada nilai kemuliaan. 4. 5. Ikuti al-bu'du, menjauhi, anil muharramati, dari perkara yang haram. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah naha anha, melarang, menjauhi hal-hal yang haram. Wali annaha, dan karena sesungguhnya hal-hal yang haram itu sababun, menjadi sebab, li ghadabihi, karena murkanya Allah, wa iqabihi, dan karena siksanya Allah. Ya, hati-hati. Jadi hal-hal yang haram teh kedah ditebihan. Bahkan dalam doa itu waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami itu menjadi penambah kebaikan. Waj'alil mauta rohatan min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan mati hamba istirahat dari perbuatan keburukan. Jadi orang jumeneng kita hidup itu adalah untuk menambah kebaikan. Dan sekarang ketika orang hidup malah menambah kepada keburukan, maka itu bukan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya tidak akan ada nilai kemuliaan. Orang yang melakukan hal-hal yang haram bukan mendapatkan nilai kemuliaan, tetapi mendapatkan nilai kehinaan.
Makanya hati-hati, ibadah apa saja, salat, zakat, saum, haji, kurban, ketika kita tidak mampu ya menghadirkan akhlak-akhlak yang kelima, menjauhi hal yang haram, maka tidak akan ada nilai kemuliaan. 6. Ikuti al-istiqomatu, istiqomah ala dinihi, terhadap agamanya, wassabatu, dan teguh, alaihi, kepadanya, wa adamut taraju'i, dan tidak kembali, andzalika, dari hal itu, mahma, apapun, kanatil fitani, seperti fitnah, wal maghrayati, dan kerusakan. Qala ta'ala, ia berfirman, Maha tinggi Allah, fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah, kama, sebagaimana, umirta, engkau diperintahkan. Istiqomah teh naon, Bu? Apa? Tetap. Istiqomah itu, jadi istiqomah itu al-mudawamah, senantiasa dawam. Jadi bade caang, bade poek, bade hujan, bade hente, bade tiris, bade panas, salat mah jalan weh gitu. Ya. Ngawas ge sami, ngawas bade caang, bade poek gitu ya, ngawas mah tetap jalan. Istiqomah al-mudawamah, atau istiqomah itu adalah ayyajma'a baina ada'it ta'ah wajtinabil ma'asi, yaitu menggabungkan dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah istiqomah. Terus berikutnya 7. Ikuti at-tawakkulu, tawakal alallahi, terhadap Allah. Qala ta'ala, ia berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, fatawakkalu, maka bertawakallah kalian, in kuntum, jika keadaan kalian, mu'minina, beriman. Kemudian ma'abadli, serta memberi, al-asbabi, sebab-sebabnya. Jadi tawakal itu bukan hanya menggantungkan diri kita kepada Allah gitu. Hanya itu saja bukan, tetapi ada satu sebabnya. Jadi kalaulah ibu ingin kaya, kemudian cukup didoa, belum bertawakal. Kalau ibu ingin kaya, kemudian berdoa, kemudian berusaha, kemudian hasilnya menggantungkan kepada Allah, itulah tawakal. Makanya tawakal itu harus disertai dengan sebabnya. Kalau ingin kaya berarti bekerja. Kalau ingin sehat berarti menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang sehat. Menjaga diri dari penyakit, itu sehat. Ketika meminta kesehatan tetapi tidak ada ma'al badlil asbab, tidak ada memberi satu ikhtiar penyebabnya, maka bukan tawakal. Ya, tawakal itu adalah senantiasa ya menggantungkan proses awal sampai proses akhir, itulah tawakal. Bahkan tawakal itu jangan sampai apa yang kita inginkan Allah itu ditentukan dengan keinginan kita.
Ya Allah ingin artos 1 juta. Kemudian dipastikan artos 100.000. Ya Allah kenapa memberi 100.000? Berarti tidak tahu. Jadi Allah itu jangan diatur ke orang, Bu, gitu. Terkadang doa gitu menjadikan suatu pengaturan Allah Subhanahu wa taala gitu dengan keinginan kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang hari ini kita miliki adalah itu yang terbaik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barang bisa jadi apa yang kita tidak sukai itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asa antuhibbu syai'an, apa bisa jadi apa yang kita cintai wa huwa syarrul lakum. Itu keburukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup ya, Bu. Jadi seorang muslim itu merasa cukup dengan apa yang ia pakai, merasa cukup dengan apa yang ia makan, merasa cukup dengan apa yang ia infakkan. Itulah seorang muslim. 8. As-sabru, sabar ala qadaihi, terhadap kodoknya, wa qadarihi, dan takdirnya. Qala ta'ala wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah ala ma asabaka, atas apa yang menimpamu. Quran surat Luqman ayat 17. Sabar itu adalah menahan diri dari situasi atau reaksi. Makanya sabar itu nanti ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Perlu kesabaran, perlu dilatih. Salat teh tegurung gusuh kusabab aya undangan gitu. Salat teh tegurung gusuh sabab aya acara gitu kan. Salat teh ulah gurung gusuh gitu kan. Ketika ada hal-hal keduniawian harus dilakukan dengan secara sadar, tenang. Di dalamnya ada tumaninah. Esensi salat itu tumaninah. Kenapa tumaninah menjadi rukun? Bahkan tumaninah itu menjadi rukun di antara pergantian-pergantian gerakan dan bacaan. Ya, ketika qiyam tumaninah ayat, ketika ruku tumaninah ayat, ketika itidal tumaninah ayat, sujud tumaninah ayat, duduk di antara sujud tumaninah ayat, bahkan dalam tahiyat pun tumaninah ayat, tina salam pun ayat tumaninah. Ya, tidak yang terjadi aktivitas Jumat di Baitul Maqdis karena asa udah tinggal sudah lelumpatan ya. Barudak namanya lagi barudak. Jadi assalamualaikum itu ada tumaninah. Bacaannya pun harus disertai dengan pemaknaan yang benar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ada tumaninahnya. Ya, makanya tumaninah di dalam salat itu menjadi bagian dalam rukun salat. Maka as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan, sik sabar. Zikir kayaknya banallah gitu. Alhamdulillah. Dulilam. Kenapa jadi dulilam? Maka harus sabar. Dalam zikir sabar. Ya, doa pun sabar, gitu ya, sabar. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Hati-hati ya, sabar itu dalam menjauhi kemaksiatan juga ada nilai kesabaran. Kemaksiatan apapun, intinya kemaksiatan itu adalah sesuatu yang Allah tidak ridho di dalamnya. Itu sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi atau mendapati ujian musibah. Itu musibah. Itu harus ada kesabaran. Makanya sabar itu adalah kemampuan diri dalam mendapati respon. Baik itu buruk. Itulah sabar. Makanya sabar itu harus dilatih. Ya, harus dilatih. Jadi sabar itu bukan mendapati suatu ujian kemudian diam. Gebis ditajong karena batu, cik kinten-kinten pangpayuna soranaon tah.
Cik. Au. Jadi kalau respon itu yang hadir ketika jatuh au berarti belum belum menunjukkan kesabaran kita kepada Allah. Tapi kalau ditajong astagfirullah atau innalillahi itu kan. Menggabungkan berarti ya itu kan kalamullah dan kalamunas gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi respon reaksi ketika mendapati kebaikan keburukan itu menentukan lisan. Kemudian kan yang sakit kaki kan, tetapi responnya kenapa di mulut menjadi respon awal. Ah itu makanya nanti ketika respon yang kedua kakinya sakit, kemudian mengobati itu adalah sabar, ya sabar juga. Atau yos kege damang nyelira, damang nyelira. Dan memang sembuh sendiri Bu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu kan ada 5-6 liter darah merah dan sebagainya itu ada darah putih. Darah putih itu untuk mempercepat penyembuhan. Kenapa darah itu cepat sekali keringnya? Ya, di dalam tubuh kita itu ada darah putih untuk mempercepat penyembuhan luka. Makanya ketika anak-anak kecil itu kan banyak darah putihnya, sel darah putihnya. Berbeda dengan sudah orang tua. Itu kalau ada luka itu suka agak lambat penyembuhannya. Nah, makanya as-sabru ya alal musibah, terhadap musibah. 9. Ikuti at-taubatu ilaihi. Taubat kepadanya. Wa dawamul istighfari. Dan mendawamkan istighfar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a. Enggak? Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu dan bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah jami'an secara keseluruhan. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Yang ke-9 ketika berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Taubat itu bersinggungan dengan dosa, kesalahan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya dosa jika jauh dari ilmu. Makanya ketika seseorang itu maksiat berarti jauh dari ilmu Allah. Ketika seseorang itu taat kepada Allah berarti dekat dengan ilmu Allah. Makanya taubat Allah adalah taubat. Wa dawamul istighfar, dan setidaknya taubat itu dengan bentuk istighfar. Istighfar itu adalah taubat. Makanya kenapa di dalam aktivitas sholat, bahkan aktivitas di dalam sholat itu kan kebaikan. Sholat itu kebaikan. Idzan sarafa ila shalah fastaghfiru. Ketika seseorang itu berpaling atau sudah selesai melaksanakan sholat, maka beristighfarlah. Istighfar salasan tiga kali. Kenapa sholat itu dengan istighfar? Khawatir dalam sholatnya tidak dengan ilmu. Khawatir dengan sholatnya ada dalam ketidakhusuan. Makanya istighfar. Makanya ketika dalam selesai ibadah yang rutinitas seperti ibadah sholat, istighfar, taubat. Wa tubu ilallah, dan taubatlah kalian ilallah kepada Allah jami'an secara keseluruhan. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya, beruntung. Bahkan istighfar itu, dengan istighfar dalam Quran surah Nuh itu mendatangkan mendatangkan rezeki. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi itu Nabi Nuh
beristighfar kepada Allah, ya. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan sesuatu dari langit, ya, dari langit. Itu istighfar itu mempercepat akan permintaan seseorang. Doa bisa begitu. Berikutnya, al-muhafadzatu, menjaga alal faraidi, terhadap yang fardu, wal wajibati, dan terhadap yang wajib, wa fil hadithi, sebagaimana dalam hadis al-qudsi, wa ma taqarraba, dan tidak ada yang dapat mendekatkan, ilayya abdi, hambaku, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba, lebih aku sukai, ilayya mimma iftaradtuhu alaihi, dari apa yang telah aku fardukan. Jadi Allah sungguh mencintai seseorang yang mendekatkan dari di luar dari apa yang difardukan. Jadi tiasa mendekatkan diri saat sholat, gitu maksudnya. Tiasa mendekatkan diri kita pada ranah-ranah yang bukan ibadah formil. Jadi di luar ibadah formil pun, ketika ada seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh Allah sangat cintai. Jadi kalau dalam ibadah formil saja kita tidak dapat mendekatkan atau mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di luarnya? Makanya di ruang-ruang kecil itu, di ruang keluarga itu, paling tidak sampaikan kepada pasangan dan anak keluarga, ya, agar kemudian bahwasanya ibadah salat itu adalah satu ikhtiar untuk Allah Subhanahu wa taala menyukai kita, meridhoi, ya, ridho. Kemudian 11, al-musara'atu, bergegas, ila ta'ati, kepada ketaatan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u, dan bergegaslah, ila maghfiratin, kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi sholat teh supados orang mendapati maghfirah, ngaos teh supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi daripada ketaatan itu adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratin teh isim nakirah. Isim nakirah teh umum. Jadi ampunan apa saja yang sekiranya kita, usaha apa saja yang sekiranya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 12, taqdimu, mendahulukan kalamillahi taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ala kalamil basyari, dibanding perkataan manusia, wa adamu rafdihi, dan tidak menolak, li ajli aklin, karena sebab akal, au qanunin, atau sebab ketentuan. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului, baina yadayillah, di antara ketentuan-ketentuan Allah, wa rasulihi, dan ketentuan rasulnya. Nah, mendahulukan
kalamullah ala kalamil bashar, dibanding perkataan manusia. 13. Al-isti'dadu, menyiapkan diri, liliqaihi, untuk bertemu dengannya, bil amali salihi, dengan amal saleh. Qala ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, yauman, pada hari, turja'una, dikembalikan, fihi, padanya, ilallahi, kepada Allah. Jadi ketika sholat itu kita sedang mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah. Dalam Quran surat Al-Kahfi, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, maka beramalah dengan amalan yang shalih, amalan sholihan banyak. Kemudian 14, orang second 18, Bu. Tanqiyatul qalbi, membersihkan hati, min mahabbati, dari kecintaan, ghairihi, selainnya, au ta'zimi, atau keagungan, ghairihi, selainnya. Bersihan hati, Bu, karena pola pendidikan Rasulullah selain tilawah ada tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan. Membersihkan hati adalah salah satu pokok dalam beribadah. Membersihkan hati adalah pokok dalam bermuamalah. Jadi hati itu menjadi esensi di mana jiwa kita akan memberikan sinyal untuk aktivitas. Makanya mata, telinga, mulut itu menjadi alat hidayah ketika kita mendapatkan ilmu yang masuk ke dalam akal. Akal akan mendapatkan iman yang disematkan ke dalam jiwa. Namun jiwa teh perasaan senang, bahagia, motivasi, sedih itu jiwa. Maka kalau seseorang bahagia, maka dia mendapatkan input tuh dari apa yang ia lihat, mendapatkan input tuh apa yang ia dengar, mendapatkan input apa yang ia pikirkan. Maka hati-hati melihat, mendengar, berpikir. Kalau kita menseringkan melihat yang haram, maka kita akan tertutup dari perkara-perkara yang baik. Jika kita menseringkan atau membiasakan mendengarkan perkara-perkara yang haram, maka akan tertutup dari perkara-perkara yang baik. Jadi nasihat, pesan, fatwa seperti itu tidak akan masuk ketika kita membiasakan alat hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang nantinya akan disimpan kepada jiwa, ya, kepada nafsu. Maka inilah yang menjadi bagian bahwasanya ketika berhadapan dengan Allah untuk tanqiyatul qalbi, membersihkan hati. 15. Ta'zimu ma, mengagungkan apa yang azzamahullahu, yang Allah agungkan. Qal Qur'ani, mengagungkan Al-Qur'an. Was sunnatin nabawiyyati, dan sunnah Nabi. Wa ta'zimul amakin, dan mengagungkan tempat-tempat. Allati 'azzamahallah, yang Allah agungkan. Mithlu Makkatal Mukarramati, Makkah yang dimuliakan. Al-Madinatil Munawwarati, kota yang terang benderang. Al-Masajid, masjid. Wa ta'zimur rijal, orang yang diagungkan. Alladzi 'azzamahumullahu, yang Allah agungkan mereka. Kal anbiya'i, seperti para nabi. Wal ulama'i, ulama. Wal walidaini, kedua orang tua. Wa hadza ta'zimu,
dan mengagungkan ala mizani atas ukuran syariati syariat ayyi bila gulwin dengan apa saja yang tidak berlebihan ya. Jadi yang ke-15 ketika berhadapan dengan Allah, berakhlak kepada Allah itu mengagungkan apa yang Allah agungkan. Quran diagungkan dengan dibaca. Tos sabar hajuz hari ini. Jadi kalau hari ini tidak membaca Al-Quran, berarti hari ini kita tidak ada ikhtiar mengagungkan Allah. Kalau hari ini tidak membaca hadis, tidak mempelajari hadis, berarti hari ini tidak ada ikhtiar untuk mengagungkan Allah. Jika hari ini kita terus meminta kepada Allah untuk berziarah kepada Mekah, maka hari ini kita tidak berdoa untuk meminta kita untuk berziarah ke Mekah, maka hari ini kita sudah hilang esensi untuk mengagungkan. Maka Mekah Madinah teh kedah doa, ya Allah dekatkan hamba dengan tempat yang disucikan, Mekah dan Madinah. Jika hari ini belum ke masjid gitu ya, maka hari ini kita tidak mengagungkan kepada Allah. Rumah hanya menempel dengan masjid, itu tidak sholat. Ya, maka hati-hati, berarti hari ini kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan orang-orang yang diagungkan seperti para nabi, maka membaca sirah dalam Al-Qur'an, wadhkur misalkan wadhkur, dan ingatlah dan sebutlah dan bacalah kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail. Itu membaca kisah itu, itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita berhadapan dengan orang tua, tetapi dalam bermuamalah dengan orang tuanya ada sikap yang tidak baik, berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ridallahu fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Wa suhtullahi wa fi suhtil walidain. Maka kalau kita berdurhaka kepada orang tua, maka sudah durhaka kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Tarkut tasahuli, meninggalkan hal-hal yang menggampangkan, fi sighari dzunubi, dari dosa-dosa kecil, di annaha, karena dosa-dosa kecil itu muqaddimatun, menjadi permulaan, lil kabairi, terhadap dosa besar. Qala Anas berkata radhiyallahu anhu, littabi'in, kepada para tabi'in, innakum, sesungguhnya kalian, la ta'lamuna, akan melakukan amalan, satu amal, hiya, yang ia, adaku, lebih tipis, fi a'yunikum, di hadapan mata kalian, minasyari, dibanding rambut, in kunna, jika keadaan kalian, na'udduhu, menganggap, na'udduha, menganggap, ala ahdi Rasulillah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqati, itu jadi minal mubiqati itu terhadap dosa-dosa besar. Jadi gini maksudnya, ini dosanya potongan tengah nahungkul itu hadis nanti. Jadi nanti di hari akhir itu akan ada orang-orang yang mana orang-orang tersebut itu sudah akan menganggap perbuatan buruk itu menjadi perbuatan yang biasa. Meninggalkan perbuatan-perbuatan baik itu menjadi perbuatan yang biasa. Taraka masjid teh jadi biasa. Gitu kemah bakal aya. Dan sudah terjadi. Ngeprank teh sudah jadi biasa. Ngeprank orang tua, ngeprank guru, ngeprank teman sudah jadi biasa. Kenapa? Karena orang-orang melakukan itu, ditambah diviralkan diviralkan.
sudah jadi biasa. Maka perbuatan dosa sekarang sangat banyak orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk pada rofas, ya. Rofas, menampilkan rofas ke pasangan di media sosial itu sudah biasa. Ya. Padahal kata Nabi, rofas teh sesuatu yang harus disembunyikan. Bahkan di ruang-ruang terbuka, pasangan bahkan sekedar di badai Agustusan ada lomba-lomba ropas, Bu, gitu ya. Itu sudah biasa dilakukan. Maka orang-orang akan melakukan hal itu dan itu tidak ada dosa. Itu maksudnya, innakum lata'lamuna a'malan ya adaku fi ayunikum minasya'ri. Jadi lebih tipis dari rambut. Dari pandangan-pandangan itu sudah menganggap hal itu sudah biasa. Jadi hati-hati. Jadi jangan yang ke-16, janganlah tinggalkanlah sesuatu yang membuat kalian itu menganggap remeh dosa kecil, karena dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Maka inilah sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza kana hadzal kalam wal intiqad litabi'in al-fudala fa kaifa law ara halan al-yawm. Maka apabila keadaan perkataan ini ya atau kesalahan ini yang disampaikan kepada tabi'in dari Anas, itu bagaimana keadaan kita hari ini. Jadi teknologi semakin canggih itu sebetulnya harus semakin menekankan diri kita dengan informasi terkait keimanan. Tetapi kecanggihan teknologi ini bukan untuk membobrokkan suatu keadaan dosa menjadi terbiasa, menjadi lumrah, lumrah gitu. Jadi hati-hati. Yang ke-17 ya, cepat saja, karahiyatul munkarat wal bidah. Jadi membenci suatu perbuatan munkar dan bidah. Di dalam hadis, di dalam kitab Al-Arba'in ada judulnya Al-Ibtalu Al-Munkarat wal Bidah. Batalnya ibadah karena kemunkaran dan bidah. Bidah itu bid'ah. Kemunkaran itu kerusakan, kejahatan, kemaksiatan, ya. Munkarat, bidah itu adalah sesuatu yang baru dalam menjalankan ibadah agama. Jadi melakukan kreativitas, inovasi dalam menjalankan ibadah. Itulah bid'ah, atau memperbaharui sesuatu yang tidak ada di dalam agama. Itulah bid'ah. Di annallaha yakruhuha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membencinya. Terakhir ada mutafkiri fi dzatillah, dan tidak berpikir akan zat wujud Allah Subhanahu wa taala. Bal nafkaru fi makhluqatihi, akan tetapi kita dituntut untuk berpikir pada apa yang Allah Subhanahu wa taala diciptakannya. Ciptaannya yang harus kita pikirkan. Wa fil hadis yang yang diterangkan pada hadis, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian, bertafakurlah kalian pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru, ini fi dzatillah atau fillah, bisa ini hadisnya hadis jami. Hadis yang lain ada fi dzatillah. Dan janganlah kalian bertafakkur akan wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain juga diteruskan fatahliku, maka kalaulah seseorang itu berpikir akan wujud Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak. Itulah 18 poin terkait tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tadi diartikan adalah bagaimana nilai kemuliaan ketika kita berhadapan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk pada ranah ibadah, maka akan ada akhlak. Apa bedanya dengan adab? Adab itu adalah nilai kemuliaan ketika kita mendapatkan suatu kemuliaan dalam proses belajar. Jadi kalau proses belajar itu akan mendapatkan adab, ketika kita dalam proses ibadah maka akan mendapatkan akhlak. Itulah yang bisa saya sampaikan kiranya. Mudah-mudahan judul tentang khuluqul muslim ma'allahi ta'ala ini menjadi satu pembuka bagi kita seorang muslim, kemudian menjalankan peran-peran kita sebagai orang tua, peran-peran kita sebagai jabatan di masyarakat, agar kemudian
Yang pertama adalah ketika kita masuk pada ranah ibadah, kita akan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan. Ibadah apa saja? Ibadah apa saja. Maka ingatlah 18 poin ini ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita bisa terselamatkan dari amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, karena kesehatan menjadi pokok utama dasar kita untuk menjalankan tugas kita, peran kita di alam dunia ini, dan mudah-mudahan peran-peran kita di alam dunia ini menjadi satu peringan untuk kemudian kita masuk pada pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mudah-mudahan kajian ini menjadi bermanfaat agar kemudian bisa disampaikan kepada umat, juga bisa ibu bapak sekalian bisa melihat di channel YouTube jika tidak mendapatkan kajian hari ini secara offline. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa menjaga diri kita dengan keimanan, ilmu dan amal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.